Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Fariji dengan nomor induk mahasiswa saya 0487924438 PPJJ Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu tugas 2 keamanan jaringan ya. Di sini pada tugas 2 ini dimana kita harus melakukan praktikum, yaitu satu pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. Lalu kedua pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Panduan penjelasan dapat berikut. Di sini saya sudah membuka filenya. Sebelumnya saya ada mendownloadnya pada learning pada sesi awal atau awal pendahuluan. Terdapat file yang harus di-download pada ini. Terus di sini saya sudah membuka file tersebut, dan di sini saya sudah melabel nama dengan berupa ping tersebut. Kita juga sudah melakukan membuka panduannya. Di sini konfigurasi NAT overload ini dimana kita harus melakukan topologinya seperti berikut, lalu menambahkan ini. Pertama-tama kita buka browser pada PC 0 ke akses web server dengan melakukan browser dengan IP berikut, kemudian tombol go dengan beberapa kali. Langsung saja di PC 0, lalu ke desktop, lalu web browser. Sebelumnya kita harus mematikan dulu routernya sama router 2 juga, soalnya kadang terdapat error ketika waktu melakukan browser. Selalu RTO ketika router ini tidak dimatikan dulu, lalu nyalakan ulang, tunggu sampai ininya menjadi hijau kembali proses itu. Nah, setelah semuanya hijau kembali, kita lakukan akses untuk melakukan ini. Sebelumnya akses kepada web server ini. Di sini di web server juga kita ke desktop dengan melakukan netstat ya, untuk melihat apakah ada perangkat tersebut. Kita lihat lagi ke sini. Kita ketikkan go dengan beberapa kali ya. Lalu di sini netstat. Nah, di sini akan muncul IP yang pada login pada web server ini. Dimana di sini IP PC 0 ini dengan IP 192.168.30.5. Terus pada web server pun sama. Lalu kita ke panduannya, lalu kita melakukan akses FTP pada PC 4 ya.
Kita coba di sini posisi 4, kita klik, lalu ke desktop, command prompt, lalu ketikkan FTP dengan IP-nya IP FTP ini 192.168.20.10. Sini kita buka juga pada FTP ini desktop, lalu command prompt, lalu ketikkan juga netstart. Ada IP-nya itu 168.20.10. Lalu kita username-nya Cisco saja dengan password juga Cisco. Lalu sudah on, kita di sini lakukan netstart dan ada log perangkat yang masuk dengan IP tersebut ya, IP pada PC 4.10.7. Oke, lalu kita lihat panduannya lagi. Saya berhasil memunculkan IP tersebut kan. Lalu kita ke tahap konfigurasi routernya ya. Kita ke router, terus kita CLI, ke enter, lalu kita mengikuti perintah berikut. Di sini kita lakukan perintahnya ya. Kita enable, lalu configure terminal, login, interface pas Ethernet 00, lalu IP NAT inside ya, lalu interface pas 0.1, IP NAT inside, lalu interface S0/1 0, lalu IP NAT outside, lalu exit, lalu access list 1 termin 192.16.10.0 lalu spasi 0.0.255, lalu IP NAT inside sort list 1 enter S0/0 per load ya, dan overload, lalu N jadi. Lalu di sini pada tahap ini Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan, yaitu melalui browser yang terdapat di PC 0, PC 3 dan 4, akses web berikut dengan tombol beberapa kali. Segera verifikasi, dan ini perintah jika sudah melakukan ini. Maka di sini pada IP NAT ini bakal berubah IP yang PC dengan IP 10 yang ini 10.5, 10.6 dan 10.7 itu akan berubah. Jadi kita simpulkan saja biar kita juga. Di sini kita langsung mencobanya pada PC 0.
ke PC 0 dengan melakukan ini kepada web server ya. Kita ketikkan dulu net start. Ada PC 0, kita klik go berapa kali, kita net start. Yang PC 0 tidak akan berubah ya, IP-nya tetap dengan 3.5. Kita coba di PC 4, kita balik, kita ke web browser, sedikit ngelag ya. Di sini lihat, dan kita nanti di router ini menampilkan IP NAT ya. Kita coba lihat lagi. Ketika net start lagi, lalu ke PC 4, dan masuk kepada web server ya, 2.5. Kita ketikkan go dulu sekali untuk muncul, apakah dia muncul ke web server, muncul, lalu kita klikkan berapa kali, lalu kita lihat di web server dengan IP-nya. Berikut IP-nya berubah ya, yang harusnya 10.7 dia 50.1 sesuai pada panduan ini. Kita berhasil, lalu kita coba ke PC 0, kita melakukan FTP, kita ke server juga, kita lakukan ketipan net start, kita ke PC 0 command prompt, lalu kita FTP 92.168.20.10 Cisco, password Cisco juga ya. Nah, kita lihat di FTP. Nah, ada yang masuk dengan IP berikut. IP yang PC 0 nih. Kita coba lagi di yang PC 4. Kita back, kita di FTP-nya kita ketikkan lagi net start ya. Belum, yang dulu di enter, kita ketikkan dulu, kita quit dulu ini, lalu ketikkan lagi FTP 92.168.20.10 Cisco username. Nah, masuk, kita lakukan net start, dan di sini IP-nya sudah berubah ya, yang awalnya tadinya 10.7 jadi 50.1. Sekian berikut ya. Lalu kita ketikkan show IP NAT trans. Nah, berikut IP-nya ya, ini IP yang merubah tadi ya, yang 51, yang asalnya inside lokalnya 2.7 sekarang jadi berikutnya sesuai dalam panduannya. Ini karena 10.6 karena pada panduan mungkin memping dari PC 3 ya, saya melakukannya cuma PC 4 doang karena sama saja dia akan merubah IP-nya menjadi insert local. Baru tugas pertama kita selesaikan.
kita langsung saja ke tugas nomor 2 dengan ada pada modul kita open. Kita save dulu ya. Yang IPsec to site ya. Nah, di sini kita pada IPsec site to site ini, kita sebelumnya IPsec site to site aja. Pada site to site ini kita ditugaskan pada panduan ini kita melakukan pastikan melakukan ping dulu dari PC0 ke PC1 menggunakan perintah ping. Kita coba dulu PC0, kita lakukan ping pada PC1 dengan IP-nya berikut ping 192.168.10. Berikut di RTO dulu ya. Nah, dia terhubung ya. Di sini kita langsung ke dalam panduan ini, kita langsung melakukan konfigurasi pada router berikut. Router 1 ini kita CLI, karena sebelumnya saya sudah mencobanya ya tadi, dan akan dan saya juga sudah di sini ini semua sama dalam panduan kecuali yang pada bagian ini, karena IP-nya berbeda dalam panduan sama itu, dan sistemnya tidak akan berjalan. Lepas itu kita ketik yes, lalu setelah itu lalu kita running ini, kita start up config, enter, lalu reload ya. Reload, lalu enter saja, tunggu sampai prosesnya selesai. Ini semua router 1, router 2, router 3 semua kasih seperti berikut. Lalu kita enable lagi, lalu show version, kita enter sampai muncul ini security key-nya ini sesuai panduannya, terus memunculkan ini. Seperti berikut. Ini semua dulu pada router 1, router 2, dan router 3. Langsung saja.
Berikut pada router 2 juga ya, sama kita berhasil mengumpulkan security kanan ini sesuai pada panduan. Lalu router 3 kita lagi. Di sini berhasil juga ya pada router 3. Lalu pada panduan ini kita konfigurasi routernya seperti berikut ya. Untuk router 1 dan router 3 aja ya. Dengan IP berikut saya juga sudah menampilkan ini, dan di sini saya ada berubah beberapa itu karena tidak sama atau tidak menampilkan hasilnya kalau sesuai dalam panduan. Kita berikut ya. Nah, untuk pada router 1 kita lanjut ke router yang 3. Router ini cuma router 1 dan router 3. Kita buka router 3 ini. Nah,
hampir kurang lebih sama ya, kecuali pada IP-nya. Nah, berikut pada router 3 ya, kita berhasil sudah untuk ini. Lalu di sini kita melakukan verifikasi hasil konfigurasi IPsec ya. Di sini kirimkan paket dari PC0 ke PC1 menggunakan ping verifikasi paket terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah berikut. Dengan pada router Dassault Crypto IPsec saya, hasil verifikasinya yang dikirim bakal terenkripsi. Kita coba di router 1 ini dan melakukan ping ke PC2 PC1 dari PC0 dengan IP-nya ikutkan 2.10. Oh iya, lalu di sini juga kita di bisa berikut ya, lihat paket yang terpakai sesuai pada ini. Di sini terdapat 2 yang sukses dan 2 yang RTO, dan di sini seperti berikut. Lalu kita coba lagi ping, nah dia sudah berhasil, dan di sini kita coba lagi dan paketnya begini karena dia berhasil dan sesuai pada panduan berikutnya. Paket 7/6 ini sesuai dari testing 76 ya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau saya salah menjelaskan. Assalamualaikum.